Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita hambanya, Rasulullah itu lebih mencintai kita umat akhir zaman ketimbang para sahabat-sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku lebih mencintai umat akhir zaman. Berarti Allah lebih mencintai kita loh Bu. Kita akhir zaman. Kenapa? Karena umat akhir zaman tidak bertemu denganku, tetapi dia iman denganku. Dia percaya dengan kenabianku, dia percaya dengan kerasulanku. Dia tidak pernah melihat fotoku, tidak pernah, tetapi dia percaya dan lebih Allah cintai daripada umat-umat yang bertemu dengan Rasulullah. Pesan Rasulullah SAW kepada kita, kalau kita ingin selamat hidup dunia dan akhirat, maka berpeganglah, teguhlah engkau kepada Al-Quran dan hadis. Itu ajanya Bu, kalau ingin selamat dunia dan akhirat, kepada Al-Quran. Contoh saja, orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, kita contohkan sedikit. Mungkin juga pernah kita yang mengalami atau saudara kita yang mengalami. Contoh orang-orang yang membesarkan anak bayi yang tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Ketika anaknya lahir, itu ada anak dikasih benda-benda syirik. Tahu Ibu benda-benda syirik? Dikasih bawang putih, dikasih apa lagi Bu? Dikasih gunting. Ya, Ibu pernah juga dulu ya. Dikasih gunting, dikasih basi berani, lengkap semuanya. Oh, bergerente-gerente anak muda itu udah memberat anak seperti ini kan. Jangan engkau lengketkan benda syirik kepada anakmu. Kenapa? Karena ketika anakmu engkau kasih benda syirik tersebut, ilmu agama susah masuk ke dalam hatinya, susah menerima kebenaran. Kenapa ada anak yang bandel? Kenapa anak yang susah menghafal Al-Quran? Karena dari kecilnya udah dikasih basi berani, udah dikasih penyambul langkok, udah dikasih nyo bawang putih, ada dikasihnya apa lagi? Ya, ada suntungga itu adalah benda syirik. Ya, kalau dulu Bu Ustazah, kita ini kan disuruh orang tua kita kan udah punya ilmu sekarang nih Bu. Kita dunia udah maju, nggak usah bawang putih, tak usah lah. Beli parfum refill tuh mangga bawang putih tuh, api anak awak tuh. Yang lebih parahnya Bu, nenek-nenek kita ya Bu ya. Ada orang Minang sini nak? Nenek-nenek kita dikunyahnya apa tuh? Penyambut dikunyahnya, nyo sambonya ke balu anak awak. Ulah baunnya baun air ludah yolo di situ. Baun penyambut yolo di situ. Wah, Masya Allah. Untuk apa ini? Untuk penangkal setan. Kita aja manusia tak nyium baun itu loh Bu. Apalagi setan. Jadi ibu-ibu jangan dikasih benda-benda syirik kepada anak ibu ya, yang menjauhkan anak kita dari ya. Udah Ibu, kemudian jangan engkau kasih itu ada gelang basi itu katanya untuk tangka setan. Orang hamil dikasih gunting, dikasih peniti, semuanya lah dikasih Bu. Dulu ketika kita di kampung mungkin ketika kita pergi meninggalkan anak tuh dikasih sapu dekat anak. Dikasih sapu. Dulu dikasih sapu, dulu lagi ladiang sekali Bu. Saya masih ingat tuh orang tua di kampung dikasih ladiang, dikasih sapu. Untuk apa tuh? Supaya setan takut. Nah, coba sekarang ibu pergi Bu tinggalkan anak bayi, sapu, jeladiang, apa yang terjadi? Rasa udah mati anak kan? Jadi tidak ada yang lain, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ketika engkau membawa kemanapun anakmu pergi, bacalah ayat kursi, bacalah An-Nas. Udah, insya Allah tidak apa-apa. Tidak usah percaya kepada yang sirik-sirik itu. Saya satu-satu Bu, saya sampaikan juga kepada ibu-ibu, kepada jamaah, kepada teman yang terdekat. Kalau ada anak-anak pakai gelang Bu, saya tanya langsung Bu. Kecuali galangnya galang ame. Kalau galang emas saya tidak mau tanya. Kalau dia pakai galang basi yang putih, baru ambo tanya, Bu, ini gelang untuk apa nih Bu? Untuk hiasan Bu. Yakinlah Bu. Untuk apa nih Bu? Untuk tangkal setan. Anda takut ke setan juga galang kodoh. Bukalah iko, kembalilah kita kepada jalan yang benar. Silakan Ibu yang mau bertanya. Kalau sudah terlanjur Bu. Terlanjur sudah. Ibu pernah juga kayak gitu? Jujur. Nah, ini juga pengalaman kita ya Bu. Kita tidak sempurna. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berbuat dosa, pasti kita akan bilang kepada anak, "Nak, mama dulu begini, kamu jangan."
misalnya kita berdosa nih, mama dulu berdosa nak, kau berdosa juga lah. Kan kita kan gitu kan. Mama dulu begini, kamu jangan. Jadi saya punya 5 orang anak. Anak yang pertama itu mulai dari lahir tuh langsung ada bawang putih tunggas tuh. Ada bawang putih, ada gunting. Bahkan ketika saya hamil itu gunting gak pernah tinggal. Gunting yang bawa tuh. Kalau tinggal segunting, ambo balik ke belakang. Kemana ke suami ambo kan? Jeput gunting yang tinggal di penyambul langkok gitu kan. Cukup ambo sadopo, masya Allah. Lepas itu orang ambo kan. Nah, kemudian lahir anak pertama. Katanya gunting ini untuk ini. Nah, rupanya Bu setelah saya pakai itu yang namanya anak ini sakit selalu Bu. Sakit. Karena dia plastik, tidak takut orang plastik juga gunting tu doh. Ada plastik. Nah, jadi untunglah alhamdulillah saya punya suami yang menguatkan iman. Bukalah ini katanya Bu. Waktu itu saya tinggal di Padang Bu, saya tinggal di Lubuk Lintah. Buka ini. Kita buka, cukup kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, baca ayat kursi. Insya Allah kemanapun anak kita akan kita bawa pergi, insya Allah tidak sakit. Lalu setelah saya buka, insya Allah dari anak pertama itu, separuh anak pertama saya kasih bawang putih ya Bu ya. Kemudian anak kedua saya udah tahu memang betul-betul saya hentikan 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak pakai bawang putih lagi. Saya pakai parfum refill aja lagi. Biar dia harum. Nah jadi Ibu kalau kita nggak tahu, kita udah terlanjur nggak apa-apa, banyaklah istighfar. Karena dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Orang melacur aja Bu, orang melacur dia, bertaubat dia kepada Allah, dia berhenti dari pelacurannya, dia berhenti dari zinanya, Allah ampuni. Tapi kalau dosa syirik kita udah tahu itu dosa syirik kan. Misalnya pergi ke dukun, saya bilang Bu, orang-orang pergi ke dukun itu Bu ya, dukun itu adalah yang membisikkan berita-berita bohong kepadanya. Jangan kita percaya kepada orang-orang yang syirik, karena sekali kita mendatangi dukun 40 hari sholat kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dukun ini membuat kita suuzon. Misalnya, kenapa kita berantem di rumah ya suami istri? Kenapa anak susah diatur segala macamnya? Pergi ke dukun, pasti kata dukun kebaji gitu dukun. Kok diagih-agih tetangga, kok tetangga iri, kok tetangga sirik tuh. Sebenarnya tidak ada tetangga iri, tak ada tetangga sirik. Kita lihat di rumahnya, ada enggak dia sholat di rumah? Ada enggak baca Quran di rumah? Kenapa rumah itu kusam? Kenapa di rumah itu ada hati kita yang panas aja? Karena di rumah kita tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, rumah laksana kuburan. Jadi kalau kita baca Quran di rumah, kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah aman sejahtera saja Bu. Gitu Bu ya, kita banyak istighfar karena pernah melakukan dosa syirik. Silakan Ibu, nggak ada lagi? Waktu asar sudah masuk? Hampir masuk. Hampir masuk?